Swastiastu. Perkenalkan, saya Lopusa Fridayanti. Di sini saya berkesempatan untuk menceritakan tentang kisah dalam kitab Brahma Vaivarta Purana. Nah, dalam kitab ini sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu Brahma Kanda yang menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini tercipta. Yang kedua ada Prakrti Kanda, yaitu menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat para dewi dan bagaimana menyembah mereka. Yang ketiga adalah Ganesha Kanda, yang menceritakan bagaimana kelahiran Ganesha. Dan yang keempat atau yang terakhir, itu ada Sri Krishna Janma Kanda, yang menceritakan tentang bagaimana kelahiran Krishna di bumi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Sri Krishna Janma Kanda. Sipnosi Sri Krishna Janma Kanda Berawal dari Devaki yang menikah dengan Vasudewa. Nah, Kamsa yang merupakan kakak sepupu dari Devaki mendapat bisikan dari langit. Ia mendengar bahwa putra ke-8 dari Devaki dan Vasudewa merupakan malaikat pencabut nyawa si Kamsa. Mendengar hal tersebut, si Kamsa mulai memenjarakan Devaki dan Vasudewa. Setelah dipenjarakan, satu persatu putra dari Devaki dan Vasudewa dibunuh habis oleh Kamsa. Nah, saat akan melahirkan putra ke-7, Devaki dan Vasudewa, si Kamsa mulai memperketat penjagaannya. Nah, diceritakanlah bahwa Vasudewa memiliki seorang istri di Gokula yang bernama Rohini. Dewi Mahayama membantu Vasudewa untuk memindahkan janin yang ada di dalam perut Devaki dipindahkan ke dalam perut Rohini. Setelah berhasil memindahkan janin itu, bayi itu pun lahir yang dinamakan dengan Balarama. Nah, para penjaga di situ mulai terheran-heran bahwa janin yang ada di perut Devaki tiba-tiba menghilang begitu saja, dan para penjaga pun melaporkan kepada Kamsa. Nah, pada saat akan melahirkan putra ke-8, Devaki dan Vasudewa, Kamsa lebih memperketat penjagaannya. Diceritakan pada malam itu, Devaki ingin melahirkan putranya. Lalu tiba-tiba terjadi badai yang amat besar, dan tiba-tiba penjara pun menjadi gelap gulita. Saat sudah melahirkan putra ke-8-nya, tiba-tiba saja penjaga tersebut mulai pingsan. Nah, dengan keajaiban yang dimiliki oleh putra ke-8-nya, gerbang penjara pun atau pintu penjara pun terbuka secara perlahan. Nah, diceritakan bahwa Vasudewa memiliki seorang teman yang bernama Nanda di Gokula. Nah, diceritakan juga bahwa Nanda dan Yasoda yang merupakan istri Nanda baru saja melahirkan seorang putri yang bernama Mahayama. Nah, Vasudewa langsung membawa putra ke-8-nya untuk ditukarkan ke keluarga Nanda. Namun keluarga Nanda tidak mengetahui hal tersebut. Vasudewa diam-diam menukarkan bayinya ke bayi Nanda. Setelah berhasil melakukan hal tersebut, Vasudewa bergegas kembali ke penjara dengan membawa bayi yang dilahirkan oleh Yasoda atau istri dari Nanda. Nah, teriakan dari atau tangisan dari Mahayama lah yang berhasil membangunkan para penjaga. Lalu para penjaga membawa bayi tersebut kepada Kamsa. Kamsa belum mengetahui bahwa bayi tersebut merupakan perempuan. Lalu ketika ingin membunuh Mahayama, Kamsa baru melihat bahwa bayi tersebut merupakan seorang perempuan. Nah, Kamsa lagi-lagi mendengar suara dari langit yang berbicara bahwa malaikat pencabut nyawanya berada di Gokula.
dengan bersamaan di keluarga Nanda. Setelah mendengar hal tersebut, Kamsa bergegas menyuruh saudarinya untuk membunuh putra ke-8 dari Devaki dan Vasudeva yang tengah berada di keluarga Nanda di Gokula, yang bernama Krishna. Nah, saudari Kamsa ini bernama Putana yang merupakan raksasa yang bisa berubah wujud apa yang ia inginkan. Nah, dia datang ke Gokula berwujud seorang wanita cantik yang dilihat oleh seluruh rakyat Gokula. Nah, ia mengaku akan memberikan berkat kepada Krishna dengan memberikan susu yang ia miliki. Lalu Nanda mempersilahkan Putana untuk masuk ke dalam dan memberikan susunya. Nah, setelah itu Putana yang menjadi wanita yang cantik itu mengundang Krishna dan memberikan susunya. Lalu susu tersebut merupakan susu beracun yang ia berikan kepada Krishna. Namun Krishna tidak terpengaruh dengan racun tersebut, malah Krishna dengan senang menyantap susu tersebut. Lalu kemudian Putana mulai merasakan kesakitan dan ia tewas seketika di Gokula, dan dia berubah wujud kembali seperti semula, yaitu menjadi raksasa. Tak hanya itu, Krishna mendapat gangguan-gangguan lain yang dikirimkan oleh Kamsa, tetapi Krishna kembali lagi berhasil untuk menaklukkan gangguan tersebut dan ia berhasil mengalahkan segala gangguan tersebut. Nah, diceritakan pada suatu hari Nanda sedang mempersiapkan pemujaan yang akan dilakukan untuk memuja Dewa Indra. Lalu tiba-tiba Krishna bertanya kepada Nanda, "Kenapa harus memuja Dewa Indra?" katanya. Lalu Nanda menjawab, "Karena Dewa Indra lah yang memberikan hujan sehingga rerumputan yang ada di Gokula bisa tumbuh dan bisa memberikan makanan kepada hewan ternak yang ada di Gokula." Tetapi Krishna menjawab lagi, "Kenapa tidak memuja Gunung Govardhana saja? Karena kan Gunung Govardhana telah memberikan kehidupan. Ia memberikan rerumputan sehingga hewan-hewan ternak bisa hidup menghidupi dirinya." Seperti itu. Lalu Krishna tetap memujuk Nanda untuk tetap memuja Gunung Govardhana. Nah, setelah dengan pemikiran yang panjang, Nanda lalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh Krishna. Nah, setelah hal itu, penduduk yang ada di Gokula mulai melakukan upacara di Gunung Govardhana. Melihat hal tersebut, Dewa Indra langsung marah kepada penduduk Gokula. Ia langsung memberikan sebuah badai yang amat besar kepada penduduk Gokula. Krishna dengan keajaibannya yang ia punya, ia mengangkat Gunung Govardhana menggunakan cincinnya untuk membantu para penduduk untuk bisa berteduh dengan badai yang terjadi di sekitaran mereka. Nah, setelah badai berlalu, penduduk pun bisa keluar. Setelah itu, Dewa Indra pun mulai tercengang. Kenapa anak kecil itu bisa mengangkat Gunung Govardhana? Lalu, ia mulai menyadari bahwa Krishna merupakan manifestasi dari Dewa Wisnu. Nah, saat itu Dewa Indra langsung tunduk dan berminta maaf kepada Dewa Wisnu. Sebenarnya alasan Krishna untuk lahir ke bumi bukanlah hanya untuk menumpas kejahatan saja, tetapi ia memiliki tujuan untuk bisa bertemu dengan sang pujaan hati, yaitu Radha. Nah, sebenarnya Radha dan Krishna dulunya sudah bersatu, tetapi
Dulu Radha sempat menerima kutukan, yaitu ia akan lahir di bumi sebagai golongan pengembala dan akan terpisah oleh Krishna 100 tahun lamanya. Nah, pada suatu pagi, Kamsa mulai tertekan karena Krishna tidak bisa terbunuh oleh siapapun. Lalu Kamsa merencanakan sebuah rencana untuk membunuh Krishna dengan tangannya sendiri. Alih-alih membuat rencana, ternyata Krishna lah yang berhasil membunuh Kamsa. Nah, setelah kejadian itu, Krishna tetap tinggal di kerajaan Mathura dan ia mengutus Uddhava untuk melihat keadaan Radha di Gokula. Nah, tersebutlah di satu pertapaan Siddhasarna, Radha sedang memuja Dewa Ganesha. Lalu tiba-tiba Dewi Parwati menampakkan dirinya di hadapan Radha. Lalu ia mengatakan bahwa kutukan yang diterimanya sudah selesai dan ia bisa kembali lagi bersatu lagi dengan Krishna. Mendengar hal tersebut, Radha langsung berlari dan bergegas untuk bersiap-siap dengan menunggu kedatangan si Krishna. Nah, pada saat itulah Radha dan Krishna mulai bersatu. Dan itulah sepenggal cerita dari kitab Dhammasaisarta Purana, yaitu dalam bagian Sri Krishna Janmakanda. Terdapat beberapa insiden dalam kisah ini. Yang pertama, lahirnya Krishna yang menjadi bumerang bagi Kamsa karena Krishna merupakan malaikat pencabut nyawa dari Kamsa. Yang kedua, dengan kesaktian yang dimiliki oleh Krishna, ia telah berhasil menumpas kejahatan yang ada di bumi. Yang ketiga adalah tunduknya Dewa Indra kepada Krishna karena ia lupa akan tugas yang sebenarnya yang ia miliki. Yang keempat adalah terbunuhnya Kamsa. Dan yang terakhir, insiden yang terakhir yaitu rintangan yang dihadapi oleh Radha dan Krishna untuk bisa bersatu kembali. Terdapat beberapa amanat yang bisa diambil dalam kisah tadi. Yang pertama adalah karma benar adanya. Karena bisa dilihat dari cerita tadi, Kamsa sangat ingin membunuh Krishna, tapi berbanding terbalik, malah Krishna yang berhasil membunuh Kamsa. Yang kedua adalah tabah akan menghadapi cobaan, seperti Vasudewa dan Dewaki yang putranya telah dibunuh habis oleh Kamsa, tetapi mereka memikirkan solusi untuk bisa menyelamatkan sisa putra mereka untuk bisa selamat. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh serakah, seperti Dewa Indra yang lupa akan tugas yang sebenarnya ia miliki. Dan yang terakhir itu adalah menyayangi lingkungan sekitar seperti Krishna yang menyuruh Nanda untuk melakukan upacara di Gunung Govardhana. Nah, sekian dari kisah kitab Dhammasaisarta Purana. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye.